Saya akan mulai debat saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan rekan debat sekalian, sebelum saya memulai pidato saya akan menyampaikan klarifikasi mengapa pihak pemerintah pembuka tidak akan memenangkan perdebatan kita kali ini. Sebagai warga negara, kita harus mempercayai penuh pemerintah kita, di mana dengan melihat status quo, pemerintah kita sudah memiliki pelayanan yang baik dengan membentuk otoritas khusus seperti Kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki tupoksi penuh untuk masalah kita pada mosi siang hari ini, maka sudah seharusnya sekolah tidak turut serta dalam tindak penghukuman terhadap pelaku perundungan. Terlepas dari kasus yang diangkat masih lemah atau sudah kuat sekalipun, maka sudah menjadi tugas kita untuk tetap mendukung penuh pemerintah dan semua cara kerjanya untuk mengatasi permasalahan yang dilaporkan. Kemudian kedua, terkait pernyataan orang tua yang cenderung sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk memperhatikan anaknya di luar rumah atau sebagai siswa sekalipun, pernyataan ini tidak dapat dibenarkan dengan satu alasan utama, yakni sepantasnya orang tua dan anak memiliki ikatan batin dan konsolidasi yang kuat, sekalipun anak tersebut adalah pelaku dari perundungan. Status quo kita pada hari ini menunjukkan bahwa keluarga adalah hubungan yang paling dasar dalam membangun karakter. Dengan status quo tersebut, maka sudah cukup kuat mendukung bahwa anak harusnya memiliki bekal berupa penanaman moral serta karakter yang baik dalam keluarga untuk diterapkan saat dia berada di dalam ataupun di luar dari lingkup keluarga, bahkan saat menjadi siswa sekalipun. Kemudian yang kedua, menarik balik permasalahan kita pada siang hari ini pada mosi sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Kita harus meng-highlight terlebih dahulu, notabene-nya jika siswa tersebut berada di luar sekolah, maka dia akan memakai pakaian yang tidak memuat atribut sebagai cerminan bahwa dia berada di naungan suatu sekolah. Sekalipun jika siswa tersebut melakukan tindak perundungan dengan memakai atribut yang mencerminkan dia berada di bawah naungan suatu sekolah, menghukum bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan kepada siswa tersebut untuk dua alasan utama. Yang pertama, kita memikirkan esensi dari sekolah yang mana adalah untuk mendidik, maka sejatinya hal ini juga bisa diterapkan untuk permasalahan kita pada mosi hari ini. Kemudian dikhawatirkan jika hukuman ini tetap diberikan, maka siswa tersebut akan mengalami kemunduran-kemunduran dalam kegiatan belajarnya. Untuk itu, kami memiliki solusi utama di mana sekolah seharusnya bertindak sebagai pengontrol dan penasihat terhadap siswanya dengan mekanisme bentuk kontrol yang diberikan kepada seluruh siswa sebaik mungkin agar terhindar dan membekali dirinya sendiri untuk tidak melakukan tindak perundungan. Kemudian bentuk nasihat diberikan kepada siswa yang tidak melakukan perundungan ataupun sudah melakukan perundungan lebih lanjut agar mereka bisa mengambil tindak lanjut ke depannya ke arah yang lebih baik lagi. Mekanisme ini bisa dijalankan dalam 3 bentuk edukasi. Yang pertama, edukasi tindak perundungan dan dampaknya. Kemudian yang kedua, menyayangi satu sama lain sebagai di sini kita menempatkan posisi bahwa kita adalah makhluk sosial. Dan yang ketiga adalah mempererat hubungan kekeluargaan di sekolah tersebut. Esensi dari ketiga edukasi ini adalah akan mendapatkan bekal awal atau pedoman sekaligus pegangan atas hal apa yang harusnya dia lakukan dan tidak seharusnya dia lakukan sebagai siswa. Kemudian, jika kita sudah menjalankan mekanisme tersebut, maka tidak akan ada kerugian yang terjadi, tidak akan melukai pihak manapun. Justru sebaliknya, di sini akan menjadi cerminan bahwa sekolah berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk membimbing dan mendidik peserta didiknya, dan peserta didik tersebut juga akan belajar dari edukasi-edukasi yang diberikan oleh sekolah tersebut. Dengan melihat status quo kita pada hari ini yang memiliki otoritas sendiri dalam menangani segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi, misalnya di sini ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana di sini kita membahas siswa yang rata-rata usianya itu adalah di bawah 17 tahun, bahkan sekalipun jika siswa tersebut memiliki rentang usia di atas dari 17 tahun, kita masih memiliki kepolisian yang mana memiliki pelayanan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dilaporkan kepada mereka. Misalnya di sini dari pelaporan akan ada tindak lanjut sesuai dengan porsi tindakan yang dilakukannya. Sebagai negara yang taat hukum, maka status quo kita pada hari ini sudah sangat tepat dalam menangani permasalahan di mosi. Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang orang tua, jika sekolah tetap diberi wewenang untuk menghukum siswanya, maka dikhawatirkan orang tua yang mempercayakan anaknya berada di sekolah agar dididik dan dibimbing akan muncul rasa ketidakpercayaan terhadap pihak sekolah yang melakukan penghukuman terhadap anaknya tersebut. Terlebih lagi di sini jika tidak ada konsensus atau kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah, atau dengan kata lain diambil secara sepihak. Dengan asumsi jika sekolah melakukan penghukuman kepada siswa, kemudian siswa tersebut kemungkinan terburuknya adalah akan mendapatkan sanksi sosial atau bahkan dicap buruk oleh teman-temannya,
maka akan berdampak juga pada prestasi-prestasi atau kegiatan belajar mengajar yang juga di sini akan merugikan siswa tersebut dan orang tuanya. Maka dari itu di sini jika sekolah tetap diberikan wewenang untuk menghukum siswa yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, akan menjadi cerminan betapa gagalnya pemerintah kita dan otoritas yang harusnya berwenang penuh dalam hal ini, serta betapa buruknya sekolah dalam memahami tupoksinya. Mengingat output yang ingin kita capai di sini adalah untuk memberikan siswa tersebut pengarahan berupa pembelajaran, maka kami menolak tegas wewenang sekolah untuk menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, bahkan menjadi pihak oposisi.